Salam jumpa buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun saat ini Anda berada. Saya Pater Domi Kevi kembali menyapa Anda sekalian dimanapun saat ini Anda berada dan dalam keadaan apapun Anda hari ini. Harapannya adalah semoga Anda sehat, diberkati dan dilindungi Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, masih adakah hati nurani yang tersisa di dalam diri kita? Masih adakah hati nurani di dalam diri Anda atau saya? Hari ini, sabda Tuhan mengajak kita untuk merefleksikan hal ini. Mengapa demikian? Kalau kita menyaksikan dalam hidup sehari-hari terhadap orang yang kita benci, sekalipun ia melakukan hal yang baik, karena diri kita sudah dijejali oleh kebencian, maka kebaikan itu tak ada artinya apa-apa di hadapan kita. Masih adakah hati nurani di dalam diri kita? Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, berlutut di hadapannya. "Kalau engkau mau, sembuhkanlah aku." Reaksi pertama Yesus adalah hatinya tergerak oleh belas kasihan. Mengapa Yesus tergerak oleh belas kasihan? Karena Yesus paham apa artinya kusta. Orang kusta bagi orang Yahudi itu adalah orang yang sudah meninggal, tapi dia masih hidup. Karena dia mati secara sosial, ia tidak ada tempat dalam kehidupan bersama, diasingkan, dan tidak boleh ada yang mendekati. Maka boleh dikatakan orang kusta adalah orang yang sudah meninggal tetapi dia masih hidup. Saudara-saudariku terkasih, Yesus menunjukkan bagaimana kita harus hidup memakai hati nurani kita, terutama terhadap orang-orang yang sangat menderita. Ada yang menderita secara fisik, sakit, penyakit, dan berbagai macam hal, kekurangan yang ia alami. Tetapi ada yang lebih sakit, sakit batin. Mungkin karena diasingkan, dijauhi, dicemoohin. Orang merasa jijik melihat dirinya. Mungkin karena kekurangan-kekurangan yang ia miliki di dalam dirinya. Jika Anda dan saya masih punya hati nurani, masih pantaskah kita memiliki perlakuan yang sama terhadap sesama kita? Tergerak oleh belas kasihan menunjukkan bahwa orang itu di dalam hatinya masih punya hati nurani. Kebencian dan amarah seperti apapun, dia masih punya rasa sayang terhadap orang lain, sekalipun itu adalah musuhnya. Saudara-saudariku terkasih, mengapa kita harus memakai hati nurani kita? Dalam surat kepada orang Ibrani, kepada kita dikatakan bahwa orang-orang Israel diminta untuk merefleksikan perjalanan 40 tahun di padang gurun. Tuhan melakukan kebaikan kepada mereka selama 40 tahun. Namun hati mereka masih jahat terhadap Tuhan dan sesamanya. Oleh karena itu Allah mengatakan 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka mereka tidak akan mendapatkan bagian dalam keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih,
Masih adakah hati nurani di dalam hati kita? Sabda Tuhan mengajak kita untuk menggunakan nurani kita yang terdalam, terutama dalam membangun dan membina relasi dengan sesama di sekitar kita. Setiap kita punya borok, setiap kita punya duri di dalam daging. Itu yang perlu kita sadari. Bahwa ketika kita bangkit untuk menghakimi orang lain, pikirkanlah bahwa Tuhan terus menunjukkan kebaikannya seumur hidup kita saat ini. Itulah yang harus kita pakai sebagai ukuran untuk membangun relasi dengan orang lain. Saudara, saudariku terkasih, marilah kita saling menasehati selagi masih bisa kita katakan hari ini. Karena menasehati orang lain yang bersalah, menasehati orang lain yang tersesat, itulah yang dikehendaki Tuhan, agar kita membawa orang kepada keselamatan. Bukan mencibirinya, bukan mencaci makinya, atau bahkan mengasingkan dia dari kehidupan ini. Anda punya kusta, saya punya kusta, tetapi Tuhan memandang kita baik adanya. Dan bahkan ketika kita berlutut di hadapannya dan memohon, kalau engkau mau Tuhan, sembuhkanlah aku, Tuhan akan melakukannya untuk kita. Lakukanlah hal yang sama kepada sesamamu, sesama kita. Tuhan memberkati.